Saya nggak tahu persis apa kesalahannya, kenapa dia minta maaf. Dan apabila dia ada kelalaian, dia minta maaf. Pra-peradilan membebaskan Peggy. Pra-peradilan itu kan kurangnya, kesalahannya, kelemahan administrasi. Ya, salah tangkap, salah tahan, salah geledah, salah sita, salah prosedur. Tidak ada kaitannya dengan saksi kami. Ya kan? Boleh nggak disidu ulang? Tatkala penyidik menemukan bukti baru, saksi baru, bikin aja LP baru, bikin aja sprindik baru. Informasinya juga penyidik di Polda sudah diganti. Ya kan? Kita percayakan pada hukum aja. Oke, Pak Sis, artinya yang bertanggung jawab, ini kan banyak mendesak bahwa Kapolda yang harus dicopot dan beserta jajarannya. Artinya, apakah Kapolda yang bertanggung jawab atau siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dengan? Jadi Polri ini kan ada penyidik pembantu, ada penyidik. Ya kan? Penyidik bertanggung jawab terhadap hukum. Panglimanya hukum, bukan penyidik bertanggung jawab pada pimpinan. Nggak bisa diintervensi penyidik. Saya atas perintah hukum saya melakukan penyidikan. Internal Polri ada Kadipropam, ada Irwasum. Silakan ya tanya sama dia. Kesalahannya di mana? Ya. Jangan digabung-gabungkan. Gitu loh. Penyidik itu berdiri di atas hukum. Ya kan? Dia bertanggung jawab pada hukum. Artinya penyidik sendiri yang harus bertanggung jawab. Artinya... Oh iya, dia yang melakukan. Gitu loh. Penyidik 2016 apa dilanjutin dengan sampai 2024, apa penyidik lagi baru, silakan aja. Ini lebih ke oknum kali ya Pak, ini artinya kesalahan oknumnya bisa. Kepada person tim, tak kala muncul surat perintah penyidikan, pasti lebih dari 5 orang. Siapa ketuanya, siapa anggotanya? Ini di dalam anggota tim penyidikan pasti banyak. Nggak mungkin, di bawah 5 orang nggak mungkin. Saya yakin, bisa 10 orang. Apalagi kasus besar begini. Pasti surat perintah penyidikannya terdiri dari beberapa orang. Yang paling senior siapa di atas? Mungkin dia sebagai ketua tim penyidik. Oke. Pak Sis, kemarin juga sempat mantan Kapolda Jabar yang pada saat menjabat kasus Vina itu memberikan statement meminta maaf dan siap bertanggung jawab apabila memang bersalah. Pertama bukan Pak melihat. Silakan, saya nggak bisa komentarin. Saya nggak tahu persis apa kesalahannya, kenapa dia minta maaf. Dan apabila dia ada kelalaian dia minta maaf, itu seorang pimpinan yang berjiwa besar dan tanggung jawab. Jangan menyalahkan anak buah. Saya yang bertanggung jawab, itu baru pimpinan. Tapi saya nggak tahu materi apa dia mengatakan minta maaf kesalahan. Oke, Pak Sis, ini juga ramai juga di masyarakat bahwa keberadaan Pak Ibtu Rudiana dipertanyakan dan banyak orang yang menginginkan Pak Ibtu Rudiana muncul karena sedikit banyaknya Pak Ibtu yang tahu tentang permasalahan ini. Itu seperti apa mungkin Pak? Jadi gini loh, Pak Rudiana saat ini ya kan penjabat. Seorang Kapolsek itu penjaga negara, institusi daripada Polri. Ya, dia tentu ada kode etik, ada tata caranya. Semua instansi punya kode etik kok. Ya, lawyer juga punya kode etik. Ya, tatkala kasus ini bukan dia nangani dia di Polda, ya udah ditanganin Polda loh saat ini. Tanya aja, ada Polres, ada Humas, silakan aja. Ya, tidak mungkin seorang Ibtu Rudiana itu menghindar daripada media. Tapi kapasitasnya dia mungkin belum saatnya dia akan ngomong, karena mungkin harus izin, harus melaporkan kepada pimpinan, paling tidak koordinasi. Dan selama ini Pak Ibtu Rudiana menghilang, susah ditemukan, enggak ya. Ini ada fotonya nih. Jadi foto Ibtu Rudiana. Artinya masih berkegiatan sebagai... Oh iya, rutinnya kegiatan kok. Ini tanggal Senin kemarin. Juli. Iya, baru Senin loh. 15 Juli Pak Sis. Nah, ngambil apel pagi. Ya. Artinya masih aktif dan masih aktif, tidak menghilang. Dan tidak menghilang. Siapa yang bilang? Dia seorang polisi berpakaian dinas ngambil apel gitu kan. Terus ini dia ketemu sama tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini ya.
Berarti kan kegiatan jalan terus. Tadi pagi pun apel juga. Ada, tapi tidak kapasitasnya dia untuk menerima wartawan. Tanya sama atasannya dong, sama humasnya terutama. Ya kegiatannya bagus kan saya lihat. Iya dong, ada fotonya dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ngambil pengarahan kepada yang jaga, yang piket tentang harkam tipmas. Jiwa besar dia. Ya kan? Terus secara manusiawi bagaimana? Ya korban meninggal putra dia gitu loh ya. Si bagus dia. Pak Sis mendapatkan ini dokumen foto-foto ini dari mana Pak Sis, mungkin langsung atau Ya, ada aja lah. Yang penting kan ini kegiatan. Ya, kita kan mantan polisi tahu lah kegiatan-kegiatan itu. artinya Pak Rudiana ada alasan ya tidak muncul di publik di media karena Bukan Pak Rudiana, bukan Pak Rudiana yang memberikan alasan. Saya seorang mantan dari Polri tahu kode etik. Tatkala saya Kapolres, ya ada kasus segini mungkin saya koordinasi lapor dengan Kapolda atau humasnya Polda yang mau ngomong atau apa gitu. Sebagai pejabat publik terikat ya, dengan kode etik. Jadi bukan swasta. Ya. Pak, tanggapannya Pak soal berita berkembang nih soal katanya Pak Rudiana ketika kejadian itu pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya yang dibunuh itu seharusnya eh, tidak ditangani oleh Pak Rudiana, harusnya netral, independen. Nah, sebenarnya itu menyalakan aturan nggak sih Pak? Apa emang prosedurnya kalau ditangani sama Pak Rudiana Jadi sendiri nggak beginilah, masalah? kasus kriminalitas tentu ditangani oleh seorang penyidik. Baru dia ada penyidik, kecuali dia bimas, kecuali dia puskodal, nah itu nggak boleh dia melakukan penyidik. Walaupun keluarga sendiri nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Saya bicara tadi kewenangan, dia mempunyai kewenangan, dia adalah seorang penyidik. Masalah dia yang nangani, tanya sama institusinya, tanya sama Kapolres, tanya sama Kapolda. Tapi dia berwenang menangani tatkala dia selaku seorang penyidik. walaupun pada saat itu penyidik narkoba bukan Loh, saya tidak bicara narkoba umum Cipinter. Dia seorang penyidik. Berhak nggak untuk nanganin kasus itu? Berhak. Dia reserse penyidik. Ya kan? Kalau Bimas yang saya katakan tadi, lantas penyidik nggak? Oh penyidik terhadap kecelakaan lalu lintas. Penyidik nggak? Mungkin yang bukan penyidik itu Bimas. Puskodal, ya kan? Bina Mitra ya Bimas tadi. Jadi penyidik kok. Kalau itu perintahnya dia untuk melakukan penyidikan, tanya aja yang merintahkan. Ada Kapolresnya, ada Poldanya. Tatkala sekarang ini bukan dia laku penyidikan, jadi nggak bisa komentar dong. Orang Polda kok yang nangani sekarang. Konfirmasi aja ke Polda. Berarti apa Pak? Jarang munculnya Pak Rudiana itu dia mengikuti peraturan karena di atas Pak Rudiana itu ada pimpinannya Pak. Dia muncul terus kok. Masa muncul melapor media? ya masnya Ya kegiatan apel ada. ya masnya muncul tapi dalam kapasitas memberikan keterangan. Loh, itu kewenangan apa? Tadi dia institusi. Tanya sama atasannya. Tapi perlu nggak Pak Tapi- Rudiana itu menunjuk kuasa hukum Pak untuk menangani kasus? Tanya sama dia, ada kuasa hukumnya enggak. Saya kan bicara dengan tugas topoksinya dia selaku Kapolsek. Ya, mengharkam timas, dia jaga polsek dia, kepetakan. Dia ambil apel pagi, ya kan. Ambil apel pagi, 2 hari ini saya ikutnya ambil apel pagi. Dia sambang desa ke tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu kegiatan rutin dia. Ya, itu olahraga. Anda boleh aja olahraga apa aja, jangan hobi dikait-kaitkan. Tapi Pak Sis Dan hari itu kan olahraga badminton itu dalam rangka juga 1 Juli. Dia seorang polisi, seorang Kapolsek, masa nggak boleh melakukan badminton? Gitu loh. tapi Pak Sis kayaknya mengenal dekat dengan Pak Rudiana Pak. Saya tidak kenal, dia bukan anggota saya udah pensiun. Kalau dia polisi, saya tahu ya dari media-media aja. Mukanya ini Rudiana gitu. Pak Sis, tapi kan apa Presiden Jokowi sempat memberikan himbauan bahwa harus dibuka nih seterang-terangnya. Apakah itu sudah memberikan artinya lampu hijau untuk mungkin Pak Rudiana untuk membuka juga? Itu kan ada penyidik selain Kapolri juga ada menegaskan usut tuntas, tindak lanjutin, ikutin aja. Tidak kapasitas saya, gitu loh.
Kapasitas saya adalah sebagai pendamping hukum terhadap Abdul Faren dan Muhammad Kafi. Itu aja. Tapi Bapak melihat nih institusi polisi sudah benar nggak melakukan pemanggilan itu Rudiana untuk dipanggil ke Propam kemarin Pak? Nggak tahu dipanggil atau enggak, saya nggak tahu. Tanya aja sama Propam. Maksudnya dia sudah dipanggil, sudah diperiksa juga, artinya Perlu nggak sebenarnya? perlu nggak sih sebenarnya kayak seperti itunya Pak? Sudah langkah Tanya aja sama institusi sama Propam. Ya, masa saya perlu enggaknya? Ya, kalau itu menyangkut klaim kami, saya jawab. Tanggapan Bapak tentang Pak Ibtu Rudiana sendiri, apakah dia polisi yang berjiwa besar gitu Pak? Oh iya dong, ngambil apel dia masih, ya kan? Sambang desa dia masih, ketemu orang masih, jiwa besar, ya kan? Wartawan aja yang nyari dia. Nyari di syuting di halaman ada dia ngambil apel pagi, ya kan? Ikutin dia kegiatannya, ya. Wawancarain terhadap objek kegiatan, tapi jangan melenceng kemana-mana, gitu loh. Bapak ngambil apel pagi ya, pasti jawab siap. Orang ada fotonya masa bilang nggak ambil pagi gitu loh. Bapak benar ketemu dengan tokoh agama, benar ada fotonya. Berarti dugaan netizen selama ini salah ya Pak terhadap Pak Ibtu? Namanya netizen dipercaya, ya kan? Netizen itu mana yang benar, mana yang salah, abu-abu semua. Bicara dengan fakta hukum, ya, tampil, ya. Jangan WA, prokes-prokesan, TikTok-TikTokan. Sumbernya nggak jelas.